Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Safia Marwah Anandita, NPM 11211396, kelas B1 Program Studi Manajemen. Di video kali ini, saya akan membuat video terkait dengan proses pemilihan barang pengadaan berdasarkan studi kasus pemilihan vendor merek laptop. Selamat menyaksikan. Studi kasus yang akan saya paparkan di video kali ini yaitu terkait dengan pemilihan merek laptop yang sesuai dengan kebutuhan. Ini sudah tertera tabel dengan berbagai merek laptop dan parameter perbandingannya. Nah, untuk memilihnya kita klik dulu aplikasi Expert Choice-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih Create New Model dan lalu klik Direct, lalu klik OK. Nah, karena di sini kita akan memilih laptop, maka file name-nya isi aja dengan latihan memilih laptop. Setelah itu akan muncul pop-up bold description. Nah, nanti kita isi aja dengan memilih laptop. Lalu klik OK. Nanti akan muncul tampilannya seperti yang ada di layar yaitu goal. Goalnya memilih laptop. Kemudian ini diklik, klik kanan, lalu pilih insert child of current node. Nah, dipilih ini nanti akan muncul seperti ini. Kita isi dengan parameter perbandingan yang ada di tabel Excel ini. Dan pertama diisi dulu dengan resolusi layar. Kemudian enter diisi dengan berat, lalu RAM, kemudian hard drive, kemudian ukuran layar, kemudian kamera internal, dan selanjutnya kapasitas baterai. Nah, selanjutnya kita klik enter, kemudian enter lagi. Di sini kita belum menentukan atau belum membandingkan antara penyedia atau merek laptopnya, tetapi kita harus menentukan dulu nih laptop mana yang dibutuhkan. Nah, caranya kita klik go, kemudian sudah diklik, pilih ini yang ada gambarnya 3, kemudian titik 2 dan 1. Kemudian di sini kita akan membandingkan terlebih dahulu nih parameter resolusi layar dengan beberapa parameter lainnya. Nah, lebih memilih mana nih? Berat laptopnya yang lebih ringan atau resolusi layar? Saya akan memilih berat laptop yang ringan, kemudian resolusi layar dengan RAM saya lebih membutuhkan RAM-nya yang besar, dibandingkan dengan resolusi layar. Selanjutnya resolusi dengan layar dengan hard drive, saya lebih membutuhkan hard drive-nya. Kemudian dari resolusi layar dan ukuran layar yang lebih kecil, saya akan memilih ukuran layar si 2. Nah, resolusi layar dengan kamera internal, saya lebih memilih resolusi layar. Untuk resolusi dengan kapasitas baterai, saya lebih membutuhkan kapasitas baterai yang lebih besar. Nah, sekarang membandingkan berat dengan RAM, saya lebih membutuhkan RAM yang besar. Berat dengan hard drive, saya lebih membutuhkan hard drive-nya yang besar. Kemudian berat dengan ukuran layar, saya lebih membutuhkan, beratnya yang ringan. Berat dengan kamera internal, saya lebih membutuhkan beratnya yang ringan. Kemudian berat yang ringan dengan kapasitas baterai, saya lebih memilih kapasitas baterai. Nah, kemudian di sini membandingkan RAM dengan hard drive, saya, membutuhkan keduanya, hanya saya pilih satu. Jadi kalau misalnya, sama-sama membutuhkan, pilihnya satu. Oke, selanjutnya RAM dengan ukuran layar, saya lebih memilih RAM. Kemudian RAM dengan kamera internal, saya lebih membutuhkan RAM. Nah, kemudian RAM dengan kapasitas baterai saya, sama-sama membutuhkannya, dan dianggap keduanya lebih penting, maka dipilih satu. Kemudian di sini ada hard drive dengan ukuran layar, saya lebih memilih hard drive. Nah, hard drive dengan kamera internal, saya lebih memilih hard drive. Hard drive dengan kapasitas baterai, saya di sini lebih memilih kapasitas baterai. Selanjutnya ukuran layar dengan kamera internal, saya lebih memilih ukuran layarnya yang lebih kecil dibandingkan kamera internal. Kemudian ukuran layar dengan kapasitas baterai, saya membutuhkan, kapasitas baterainya yang lebih, besar. Di sini ada kamera internal dengan kapasitas baterai, saya lebih memilih kapasitas baterainya. Nah, kemudian kita pilih inconsistency-nya, kemudian record judgment and calculate, dan klik yes. Nah, kita di sini bisa ketahuan mana saja nih parameter yang lebih dibutuhkan. Kemudian untuk melihat lebih jelasnya bar yang ada di sini, kita klik, nih di sini ada gambar garis 3. Setelah diklik yang garis 3 ini, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa menentukannya sesuai dengan prioritas kita, tinggal klik aja sort by priority. Nah, di sini bisa ketahuan nih, ternyata yang lebih dibutuhkannya itu adalah RAM-nya yang besar, kapasitas baterainya, kemudian hard drive. Laptop yang kita butuhkan itu lebih membutuhkannya RAM sama kapasitas baterainya yang besar. Perlu dilihat juga di sini ada tertera inkonsistensi. Jadi, ini itu adalah seberapa konsisten kita memilih, tetapi apabila nilai inkonsistensinya itu lebih besar dari 0,1, berarti menandakan kita itu tidak konsisten dalam memilih parameternya. Dan langkah selanjutnya adalah kita memasukkan yang akan dijadikan sebagai pembanding untuk memilih laptop kita. Nah, kita balik lagi ke sini, yang gambar sini, ke model. Lalu di sini, kita pilih add alternative. Nah, nanti kita masukin aja merek laptopnya. Pertama ini ada Dell, kita masukkan, kemudian oke, kemudian klik lagi, add alternative, kemudian masukkan Lenovo, kemudian oke. Nah, kemudian klik lagi add alternative, lalu memasukkan HP. Lalu oke. Langkah selanjutnya yaitu kita memilih parameter untuk membandingkan dari berbagai merek ini. Nah, kita pilih yang pertama parameternya dari resolusi layarnya terlebih dahulu. Pilih lagi ProRes numerical atau yang 3.21. Nah, kemudian kita ini membandingkan resolusi layar mana yang lebih bagus dari Dell sama Lenovo. Dilihat dari sini, yaitu yang paling bagus adalah Lenovo. Nah, setelah itu kita pilih nilainya berapa nih. Di sini saya memilihnya 3. Nah, selanjutnya yang akan kita bandingkan resolusi layarnya itu merek Dell dengan HP. Kira-kira
Dell dengan HP, yang mana nih yang bagusnya? Oh, ternyata yang lebih bagus adalah HP, kita kasih, nilainya 3. Kemudian ini antara Lenovo dan HP kita lihat perbandingannya lebih bagus mana, oh ternyata ini tuh dua-duanya sama, kita kasih nilai 1. Kemudian pilih inkonsistensinya dan record judgment and calculate. Nah, setelah itu masuk ke parameter berat, kemudian lakukan lagi pairwise numerical. Nah, dari antara berat, Dell dengan Lenovo ini tuh yang lebih ringan yang mana beratnya? Oh, ternyata yang lebih ringan adalah Dell. Kasih, nilainya 2 karena perbandingannya tidak terlalu jauh. Antara Dell dengan HP, kita lihat yang mana yang lebih ringan, oh ternyata keduanya sama, kita kasih nilai 1. Sekarang antara Lenovo dengan HP yang lebih ringan yang mana? Oh ternyata HP, kita pilih 2. Oke, setelah itu lakukan lagi record judgment and calculate. Selanjutnya adalah parameter RAM. Balik lagi ke pairwise numerical, lalu bandingkan Dell dengan Lenovo terkait dengan RAM-nya. Dell dengan Lenovo, RAM-nya lebih besar Lenovo, maka kasih nilainya 3 karena lebih besar. Kemudian Dell dengan HP, RAM-nya lebih besar mana? Oh, ternyata sama, kasih nilainya 1. Selanjutnya ada Lenovo dengan HP, RAM-nya, kira-kira berapa nih? Oh, ternyata RAM-nya lebih, besarnya itu adalah Lenovo. Nah, kemudian record judgment and calculate. Parameter selanjutnya hard drive, kita pilih lagi pairwise numerical. Dari hard drive ini yang lebih besar mana antara Dell dan Lenovo? Ternyata Lenovo, kasih nilainya 3. Di sini Dell dan HP paling, besarnya sama tidak? Oh, ternyata sama, kita kasih nilainya 1. Selanjutnya di sini ada Lenovo dengan HP. Terkait dengan hard drive-nya yang lebih besar adalah Lenovo. Kita kasih nilainya 3. Kemudian record judgment and calculate, oke. Sekarang parameter ukuran layar. Antara Dell dengan Lenovo yang lebih kecil yang mana ukuran layarnya? Oh, ternyata Lenovo yang lebih kecil, kita kasih nilai 2. Dell dengan HP yang lebih kecilnya mana ukurannya? Ternyata HP, kita kasih nilai 2. Kemudian Lenovo dengan HP yang ukuran layarnya kecil, lebih kecil yaitu ya HP, kita kasih 2 untuk HP. Kemudian record judgment and calculate. Nah, Dell dengan Lenovo kamera internalnya, oh ternyata nih, dilihat di tabel ternyata untuk Dell, Lenovo dan HP kamera internalnya sama nih. Berarti kita langsung isi saja dengan 1, ini 1, ini juga 1. Record judgment and calculate. Nah, kemudian di kapasitas baterai, yang terakhir. Sama nih, kita lihat dengan Lenovo, yang paling besar kapasitas baterainya ternyata Lenovo. Kita kasih nilai 2 karena tidak terlalu jauh. Kemudian Dell dengan HP, kita lihat sama tidak? Ternyata lebih besar yang HP. Kita kasih nilai 2 untuk HP. Nah, kemudian antara Lenovo dengan HP, kapasitas baterainya sama, kita kasih nilai 1. Kita langsung record judgment and calculate. Nah, dari sini kita bisa ketahuan nih, apabila kita akan memilih dengan resolusi layarnya yang, tinggi, maka, yang lebih unggul itu adalah di merek Lenovo dengan HP. Kalau misalnya untuk yang beratnya ringan, itu ada di Dell sama di HP. Kalau misalnya dilihat sekilas dari tabel ini. Oh, ternyata kita bisa dilihat sekilas tuh yang paling, bisa, unggulnya itu adalah di Lenovo karena dia memiliki, beberapa parameter yang lebih unggul dibandingkan dengan Dell dan HP. Kita melihat nih dari hasil grafik yang sudah kita isi datanya di Expert Choice ini. Klik dulu goal-nya yang memilih laptop, kemudian kita, klik, sensitivity-nya kita klik, kemudian kita klik lagi open for grabs. Jadi di sini kita bisa mengetahui nih mana, merek laptop yang lebih unggul. Nah, setelah muncul grafik ini, kita bisa mengetahui nih dari sini kebutuhan, merek laptop mana yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nih bisa dilihat dari hasil grafiknya, ternyata yang lebih unggul daripada HP dan Dell adalah Lenovo. Kenapa? Kita bisa melihat nih, parameter RAM dan hard drive-nya itu dari Lenovo yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Hanya saja Lenovo ini mempunyai kelemahannya, yaitu beratnya yang, cukup berat mungkin dibandingkan dengan merek HP dan Dell. Nah, untuk di HP dia itu lebih unggulnya di ukuran layarnya yang lebih kecil. Jadi secara keseluruhan apabila dilihat dari grafik ini, yang lebih, unggul itu memang adalah Lenovo. Kita bisa mengetahui nih presentase, berapa berpengaruhnya merek Lenovo ini terhadap, kebutuhan laptop yang kita inginkan. Ternyata persentasenya itu lebih unggulnya itu dibandingkan yang lain, yaitu 42,8%. Kalau misalnya di, grafik gradien ini ke menentukan dari ukuran layarnya ya, karena di sini ukuran layarnya dilihat HP yang lebih unggul. Nah, ini ada head to head sensitivity, for notes below. Nah, ini dibandingkan antara Dell dan Lenovo. Nah, kita lihat nih yang lebih unggul ternyata dari resolusi layar, RAM, hard drive, ukuran layar, serta kapasitas baterai ternyata Lenovo. Nah, dibandingkan, dengan berat dan kamera internal ternyata yang lebih unggul adalah Dell. Nah, secara keseluruhan atau overall, Lenovo ini memang lebih unggul dibandingkan Dell dengan nilai presentasenya sebesar 19,81%. Yang HP ini membandingkan merek laptop Dell dengan HP, resolusi layar, ukuran layar, kamera internal, serta kapasitas baterai itu yang lebih unggulnya itu banyak yang unggulnya adalah di merek HP. Untuk berat, RAM, hard drive itu, sama antara keduanya. Jadi secara keseluruhan keunggulan merek HP itu sebesar, lebih dari 9,90% gitu. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil grafik presentase yang dapatkan dari aplikasi Expert Choice ini, dapat disarankan untuk memilih,
merek laptop Lenovo dengan keseluruhan nilai parameternya itu, yang lebih unggul atau lebih tinggi daripada merek HP dan Dell. Sekian video yang bisa dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.